Sistem penegakan hukum berbasis teknologi informasi. Electronic Traffic Law Enforcement menggunakan sistem dan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran, tidak memakai sabuk keselamatan, berkendara sambil menggunakan ponsel, tidak menggunakan helm bagi pengendara roda 2, menerobos lampu merah, pelanggaran marka jalan, pelanggaran batas kecepatan. Objek utama dari implementasi Electronic Traffic Law Enforcement adalah menyediakan kepastian hukum yang sama bagi semua pengguna jalan raya. Penentuan indikasi pelanggaran pertama kali dilaksanakan oleh kamera yang didukung kemampuan analitik, dilanjutkan dengan pembacaan nopol menggunakan Automatic Number Plate Recognition. Bukti pelanggaran dapat diakses dalam bentuk foto maupun video untuk menunjang hasil pembacaan pelanggaran. Ini menunjukkan bukti pelanggaran dengan identitas pertama kali dihasilkan oleh perangkat yang konsisten tanpa intervensi manusia. Hal ini juga sebagai penerapan misi penegakan hukum yang cepat, tepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses penerapan ETLE pada pelaksanaan penindakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas. Pengumpulan bukti pelanggaran oleh sensor kamera. Verifikasi data kendaraan bermotor dan pencocokan dengan objek kendaraan pada foto pelanggaran back office. Pengiriman surat konfirmasi sesuai data kendaraan melalui pos dan email. Konfirmasi oleh pemilik kendaraan melalui website. Penerbitan penindakan pelanggaran atau tilang. Pembayaran denda bisa via online melalui Bank BRI. Saat ini ada 4 titik penempatan kamera ETLE di wilayah Yogyakarta, Ketandan, Maguwo, Kulon Progo, dan Ngabean. Electronic Traffic Law Enforcement sebagai sistem kontrol yang terpadu antar institusi maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam memberdayakan dan membangun kesadaran hukum warga masyarakat. Mari bersama wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.
ETLE nasional ini sebenarnya alat untuk pengganti polisi, ya. Ketika seorang polisi sanggup menindak 60 sampai 100 pelanggar dalam satu hari, ETLE dalam satu hari bisa sampai 2.000 sampai 4.000. Ini sangat fantastis. Untuk satu kamera, nah, itu belum kalau satu orang itu hanya sampai 50 sampai 100. Nah, itu kehebatan yang pertama. Yang kedua, ETLE ini tidak pandang bulu, semua disikat, semua pelanggaran diambil karena dia sudah mempunyai intelijen analisa yang langsung dia mengcapture semua pelanggaran yang terjadi. Kecerdasan buatan yang kita sudah buat di kamera tersebut. Nah, semua pelanggaran itu nanti akan terkirim ke back office. Di situ ada penyidik lalu lintas Polri yang sudah melakukan verifikasi. Apakah pelanggaran ini bisa dilakukan penindakan apa tidak? Contohnya nomor polisinya dengan fisik kendaraannya. Ketika berbeda, dia masuk dalam kejahatan. Namun ketika sesuai, sudah valid, nomornya jelas, pelanggaran yang dia langgar juga jelas dalam foto itu, baru dilakukan verifikasi. Untuk pencetakan surat konfirmasi. Surat konfirmasi dia akan dikirim berdasarkan nomor polisi kendaraan yang terkapsel tersebut ke alamat pelanggar tersebut. Ketika pelanggar sudah mendapatkan surat konfirmasi itu, dia harus mengirim. Jadi ada tiga lembar yang pada surat konfirmasi itu adalah undang-undang yang mengatur, hukum yang mengatur, kemudian identitas pelanggar dan alat bukti berupa capture gambar yang jelas. Nah, di situ dia bisa menjawab melalui website atau melalui barcode yang sudah siapkan. Ketika dia menggunakan handphonenya, dia foto ke barcode tersebut, itu akan keluar data yang dia isi, sudah diarahkan. Nah, ketika dia yes, artinya dia sudah mengakui bahwa memang saya di situ, otomatis data tersebut akan terkirim ke back office untuk petugas mengirimkan SMS Briva. Ya, karena saat ini kita masih menggunakan BRI, kita akan menggunakan beberapa bank BUMN lainnya. Nah, setelah pelanggar mendapatkan kode Briva tersebut, dia langsung membayar dimanapun, kapanpun, tidak perlu hadir. Sambil tiduran dia mengisi, sambil dia merenung apa dosa-dosa yang dia lakukan, itu bisa. Ya. Jadi setelah dia mengirim, otomatis dalam back office kita itu tertulis terbayar atau terselesaikan. Selesai, tugas pelanggar sudah selesai. Dia tidak punya permasalahan lagi dengan namun efek dari denda yang kita terapkan adalah denda tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, nanti setelah itu baru kita lakukan surat tilang, kita kirimkan ke pengadilan untuk lakukan sidang. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan peluncuran tilang elektronik nasional (ETLE) di kantor Korlantas Polri, Jakarta, Selasa 23 Maret. Tilang elektronik nasional itu saat ini diterapkan di 12 kepolisian daerah dengan total 244 titik ETLE. Polda Metro Jaya menjadi Polda dengan titik ETLE terbanyak, yakni 98 titik, menyusul 55 titik di Polda Jawa Timur dan 21 titik di Polda Jawa Barat. Kita terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum kepolisian, khususnya lalu lintas di jalan, ini tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah
proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tilang elektronik nasional itu menyasar 10 pelanggaran, yakni pelanggaran rambu lalu lintas, tidak mengenakan sabuk keselamatan, mengemudi melawan arus, melanggar batas kecepatan, menggunakan plat nomor palsu. Berikutnya, berkendara melawan arus, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 2 orang, dan sepeda motor tidak menyalakan lampu. Dari Jakarta, Rauf Adipati, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.